Saudara terkasih, bertemu kembali dalam renungan harian. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih buat semua penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih buat nafas kehidupan yang Kau berikan hari ini. Hari ini kami mau mengawali hari-hari yang akan kami jalani dengan merenungkan firman-Mu. Urapilah hati dan pikiran kami di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara terkasih, apa yang terjadi apabila bendungan retak? Tentu air akan mulai menerobos dari celah-celah yang retak itu. Dorongan air yang kuat kemudian akan terus mendorong dinding bendungan yang sudah semakin lemah, dan pada akhirnya bencana bisa terjadi menimpa penduduk di sekitarnya. Sudah berulang kali kejadian seperti ini terjadi tidak saja di Indonesia, tapi juga di negara-negara lainnya. Pada mulanya memang kecil, tetapi jika tidak ditindaklanjuti dengan segera, maka pada suatu ketika semuanya bisa menjadi terlambat. Air punya daya dorongan yang kuat. Sekali Anda membuka jalan air, maka akan sulit bagi kita untuk menghentikannya. Sebuah perumpamaan menarik ini dikatakan ribuan tahun yang lalu oleh manusia paling berhikmat yang pernah ada, yaitu Salomo. Ia memberikan perumpamaan ini ketika menyinggung satu hal yang seringkali kita biarkan terjadi dalam hidup ini, yaitu pertengkaran. Saudara terkasih, Salomo dalam kitab Amsal berkata, memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Coba kita pikirkan, tidakkah pertengkaran biasanya dimulai dengan perselisihan kecil saja? Tapi ketika kita membiarkannya terus berlangsung, maka pada suatu saat kita tidak lagi mampu mengendalikan pertengkaran itu. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini dalam surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius mengingatkan Timotius sebagai muridnya saat itu, sebagai orang yang melayani jemaat-jemaat Tuhan atau sebagai hamba Tuhan, yakni dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 24, firman Tuhan berkata, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar dan sabar. Saudara terkasih, Paulus mengingatkan Timotius, sekalipun di dalam pelayanannya ia menjumpai banyak hal-hal yang dicari-cari, hal-hal yang bodoh dan tidak layak, hal-hal yang cenderung tidak bermanfaat, bersilat kata, orang-orang yang suka menimbulkan hal-hal seperti itu dan sangat menyukai hal-hal tersebut, menganggap diri mereka bijaksana dan terpelajar. Kita tahu hal sedemikian pada akhirnya memunculkan pertengkaran. Namun Paulus berkata kepada Timotius agar sebagai hamba Tuhan ia menghindari semua hal-hal yang dicari, hal-hal yang bodoh, hal-hal yang tidak layak, yang cenderung tidak bermanfaat, bersilat kata. Namun dia meminta Timotius untuk hidup ramah, cakap mengajar dan sabar. Apa yang mau disampaikan Tuhan sebagai pesan firman-Nya bagi kita dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai hamba-hambanya? Saudara terkasih, banyak hal di dunia ini, hal-hal yang tidak layak, hal-hal yang tidak berguna, yang sengaja dimunculkan untuk memancing amarah, emosi kita sebagai manusia dan juga sebagai umat dan hamba Tuhan. Bisa saja melalui berita bohong, bisa saja melalui fitnah,
tindakan silat lidah yang dibiasakan, dan sebagainya. Hal-hal seperti itu banyak pula dari antara kita yang mau menghabiskan energi untuk merespon hal-hal negatif itu, dengan meresponnya lewat kemarahan, dan akhirnya menjadi pertengkaran. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk hal-hal yang tidak baik, yang tidak berguna. Kiranya kita tidak mudah terprovokasi untuk bertengkar. Namun Tuhan mengajak agar kita tetap menjadi hamba Tuhan yang ramah, yang menyukai perdamaian daripada pertengkaran. Hamba Tuhan yang cakap mengajar, yang artinya pandai mengajar orang-orang, baik orang yang bersalah maupun orang yang benar. Hamba Tuhan harus sabar, tidak cepat marah, dapat mengendalikan diri dan menahan diri. Saudara terkasih, kita menganggap bahwa ketika kita bertengkar itu karena perilaku buruk orang lain. Karena itu kita katakan, dia jual, saya beli. Seperti itulah anggapan kita ketika bertengkar. Tetapi seringkali tanpa kita sadari, kitalah yang membiarkan emosi atau amarah itu terus membesar dalam diri kita. Namun hari ini syukur bagi Tuhan, melalui 2 Timotius 2 ayat 24, Tuhan mengingatkan kita bahwa hamba Tuhan tidak bertengkar. Anak-anak Tuhan tidak boleh bertengkar. Namun hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, hidup ramah dengan setiap orang. Harus hidup dalam kesabaran, tidak membiarkan emosi dan amarah membesar dalam dirinya. Kiranya firman ini boleh memberkati kita sekalian. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu. Ajarlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang tidak mencintai pertengkaran, tapi dapat menjadi hamba-hamba Tuhan yang ramah, cakap mengajar, dan hidup dalam kesabaran. Amin.